Pada cerita sebelumnya, Guru Xuan mengatakan jika Yuho bisa menunjukkan 10 alat tingkat tinggi, maka Guru Xuan berjanji jika dirinya akan mengikuti Yuho kemanapun dia pergi. Yuho mengatakan meski dirinya saat ini tidak bisa memenuhi permintaan Guru Xuan, namun Yuho akan menunjukkan 2 alat roh yang berhasil dia ciptakan selama berada di Kerajaan Matahari Bulan. Namun dikarenakan alat roh tersebut merupakan sebuah rahasia dan ruangan ini tidak cukup untuk menampung alat roh yang berhasil Yuho ciptakan. Yuho kemudian menggunakan kemampuan mata roh spiritual untuk memproyeksikan alat roh tersebut. Melihat Yuho memiliki mata roh ketiga dan memancarkan sebuah cahaya seketika membuat Guru Xuan merasa terkejut. Guru Xuan kemudian beranggapan jika mata roh spiritual Yuho telah mengalami kebangkitan kedua. Tidak berselang lama, Guru Xuan kembali dikejutkan oleh sebuah robot raksasa yang diproyeksikan oleh kemampuan mata roh spiritual Yuho. Melihat benda tersebut seketika membuat seluruh tubuh Guru Xuan merasa gemetar. Guru Xuan tidak menyangka jika Yuho mampu menciptakan manusia robot. Yuho kemudian masuk ke dalam proyeksi robot tersebut dan berniat untuk mengendalikannya. Melihat Yuho mampu dengan mudah mengendalikan robot tersebut dan memiliki kecepatan terbang yang sangat menakutkan, seketika membuat Guru Xuan terkejut. Guru Xuan kemudian beranggapan jika seorang master alat jiwa 7 cincin roh mungkin tidak bisa untuk menandingi kecepatan yang dimiliki oleh robot tersebut. Singkat cerita, setelah semuanya kembali dalam keadaan normal, Guru Xuan kemudian bertanya kepada Yuho apakah kejadian tersebut merupakan sebuah hal yang nyata. Namun Yuho mengatakan sebagai seorang insinyur jiwa tingkat 8, Guru Xuan seharusnya sudah bisa memahaminya sendiri. Mendengar hal ini, Guru Xuan kemudian kembali bertanya kepada Yuho, bagaimana mungkin Yuho mampu menciptakan manusia robot tersebut. Namun Yuho menolak untuk memberitahukan hal ini kepada Guru Xuan. Setelah sempat berpikir sejenak, Guru Xuan kemudian bertanya kepada Yuho berapa banyak susunan formasi yang berada di dalam robot tersebut. Namun Yuho mengatakan jika dirinya hanya membutuhkan 32 susunan formasi. Mendengar hal ini seketika membuat Guru Xuan terkejut. Bagaimana mungkin hanya terdapat 32 susunan formasi di dalamnya? Dengan adanya susunan formasi yang jumlahnya terbilang sedikit, Yuho seharusnya tidak bisa menggerakkan robot tersebut. Namun Yuho mengatakan jika dirinya telah menambahkan 12 botol susu tingkat 6 ke dalam robot tersebut. Sehingga setelah seorang master jiwa menyimpan kekuatan jiwanya, maka robot tersebut dapat digunakan dan mampu bertahan selama 2 jam melayang di udara. Dengan kata lain, robot tersebut hanya bisa digunakan oleh seorang master jiwa. Meski Yuho menolak untuk menceritakan secara detail bagaimana Yuho menciptakan manusia robot, namun Guru Xuan menyadari jika Yuho pasti meminta bantuan kepada anggota sektenya untuk menyempurnakan manusia robot tersebut. Guru Xuan kemudian mengajak Yuho untuk melakukan penukaran, di mana jika Yuho bersedia memberikan konsep di balik pembuatan manusia robot, maka Guru Xuan bersedia menukarnya dengan formula yang baru saja dia sempurnakan. Selain benda tersebut merupakan hasil penelitian barunya, Guru Xuan juga belum pernah memberitahukan tentang hal ini kepada Aula Kebajikan, sehingga kedepannya benda tersebut akan sangat membantu Yuho untuk menciptakan sebuah alat jiwa. Meski Yuho tertarik dengan hal tersebut, namun Yuho menolak tawaran yang diberikan oleh Guru Xuan. Pasalnya, Yuho hanya ingin membuat Guru Xuan bergabung dengan anggota sektenya. Tidak berselang lama, Yuho mengatakan jika dirinya ingin menunjukkan alat jiwa kedua yang telah berhasil Yuho ciptakan. Yuho menegaskan jika alat jiwa keduanya merupakan inti dari hasil penelitiannya selama ini. Secara bersama dengan hal ini, sebuah meriam jiwa stasioner tingkat tinggi tiba-tiba muncul di depan Guru Xuan. Melihat benda tersebut seketika membuat Guru Xuan merasa terkejut. Guru Xuan menyadari jika meriam jiwa tersebut berada di peringkat 8. Pasalnya di Kerajaan Matahari Bulan juga terdapat 3 meriam jiwa stasioner yang saat ini dijaga ketat oleh pengawal Kerajaan Matahari Bulan. Bahkan Jing Hongchen yang merupakan kepala Aula Kebajikan hanya diperbolehkan untuk menggunakan 1 meriam jiwa. Bahkan meriam jiwa tersebut dianggap mampu menghancurkan seluruh Kerajaan Matahari Bulan.
Tidak berselang lama ketika Gurusuan memikirkan hal ini, Gurusuan kemudian bertanya kepada Yu Hao, apakah meriam jiwa tersebut benar-benar hasil ciptaannya. Yu Hao kemudian membenarkan ucapan Gurusuan, namun dirinya masih membutuhkan bantuan para anggota sektenya. Mendengar hal ini, Gurusuan tidak menyangka jika Yu Hao akan memberikan banyak kejutan bagi dirinya. Gurusuan kemudian mengatakan jika dirinya membutuhkan sedikit waktu untuk memikirkan hal ini sebelum dirinya benar-benar bergabung dengan anggota Sekte Tang. Yu Hao mengatakan jika Sekte Tang akan selalu terbuka untuk Gurusuan. Jika dirinya bersedia bergabung, maka Gurusuan bebas untuk memilih posisi yang diinginkan. Yu Hao menegaskan jika hasil penelitiannya selama ini semuanya berawal dari senjata tersembunyi Sekte Tang. Dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Gurusuan saat ini, Yu Hao percaya jika di masa depan Gurusuan akan menjadi seorang master alat roh yang diakui oleh semua orang. Tidak berselang lama setelah Yu Hao mengatakan hal ini, Yu Hao kembali menyimpan meriam jiwa tersebut dan pergi meninggalkan ruangan Gurusuan. Beberapa saat kemudian, Yu Hao kembali teringat dengan 7 anggota tim Monster Strike, di mana Yu Hao sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dan berkumpul kembali dengan mereka. Yu Hao berjanji jika dirinya tidak akan pernah mengecewakan perjuangan Elder Muan. Selama berada di Kerajaan Matahari Bulan, Yu Hao telah berkontribusi besar dalam kemajuan alat roh Akademi Shrek. Sehingga di masa depan, Yu Hao bertekad untuk membuat alat roh Akademi Shrek jauh lebih berkembang daripada Kerajaan Matahari Bulan. Tidak berselang lama ketika Yu Hao sedang memikirkan hal ini, Yu Hao kembali dikejutkan oleh kemunculan Ji Juechen yang ingin menantang Yu Hao untuk kembali melakukan baku hantam. Ji Juechen mengatakan jika dirinya ingin menyelesaikan baku hantam di antara mereka yang belum terselesaikan. Setelah mengatakan hal ini, Ji Juechen kemudian membawa Yu Hao ke sebuah tempat yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Ji Juechen menegaskan jika dalam pertandingan sebelumnya dirinya telah menekan kekuatan jiwanya. Namun dalam pertandingan kali ini, Ji Juechen akan mengeluarkan seluruh kekuatan jiwanya dan tidak akan menahan diri lagi. Jika di tengah baku hantam, Yu Hao sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan pertandingan, Ji Juechen menyarankan kepada Yu Hao untuk mengakui kekalahan. Meski sempat terkejut dengan ucapan tersebut, namun sebelum baku hantam dimulai, Yu Hao mengajak Ji Juechen untuk bertaruh, di mana jika salah satu di antara mereka berhasil memenangkan pertandingan, maka pihak yang kalah harus menyerahkan semua barang yang berada di dalam alat penyimpanan. Setelah kedua belah pihak setuju dengan hal tersebut, Ji Juechen kemudian melepaskan niat pedangnya untuk menyerang Yu Hao. Namun Yu Hao berhasil menghindar dari serangan tersebut dan memblokirnya menggunakan teknik telapak tangan Putri Salju. Serangkaian ledakan bergema ketika kedua energi bertabrakan. Yu Hao kemudian mendarat di tanah dan menatap ke arah Ji Juechen. Meski Yu Hao berhasil memblokir serangan tersebut, namun Ji Juechen segera mengangkat tangannya ke udara dan sebuah proyeksi pedang raksasa tiba-tiba terbentuk. Ji Juechen kemudian melepaskan pedang tersebut ke arah Yu Hao. Melihat hal ini, Yu Hao kemudian menciptakan sebuah proyeksi tangan Kaisar Es untuk memblokir serangan tersebut. Ledakan keras kembali terdengar ketika kedua energi bertabrakan, sehingga menimbulkan gelombang energi dan menyebar ke segala arah. Hal ini seketika membuat kedua belah pihak terdorong mundur. Yu Hao kemudian menatap ke arah Ji Juechen. Yu Hao benar-benar tidak menyangka jika Ji Juechen dapat memahami rahasia penggabungan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa, sehingga menciptakan teknik domain yang sangat kuat. Namun Ji Juechen mengatakan jika dirinya belum bisa sepenuhnya memahami teknik domain tersebut, sehingga dirinya membutuhkan sedikit waktu untuk menggunakannya. Namun Ji Juechen tidak menyangka jika Yu Hao mampu memblokir teknik domain miliknya. Yu Hao kemudian menjelaskan jika dirinya baru saja menguasai teknik baru yang disebut sebagai telapak tangan Putri Salju, sehingga Yu Hao mampu memblokir serangan yang dilepaskan oleh Ji Juechen. Mendengar hal ini, Ji Juechen kemudian mengakui kekalahan.
Yuho mengatakan jika pertandingan di antara mereka belumlah berakhir, sehingga menang atau kalah belum dapat dipastikan. Namun Jiju Chen dapat merasakan jika Yuho tidak sepenuhnya menggunakan teknik domain miliknya. Bahkan teknik domain Yuho saat ini telah menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Mendengar hal ini, Yuho tidak menyangka jika persepsi jiwa yang dimiliki oleh Jiju Chen sangatlah tajam. Namun Yuho mengatakan jika di masa depan mereka bertemu kembali, mungkin Yuho tidak bisa lagi untuk menandinginya. Jiju Chen kemudian bertanya kepada Yuho apakah dirinya selalu berada di Akademi Shrek. Yuho mengatakan jika dirinya akan selalu berada di Akademi Shrek, setidaknya sampai turnamen duel Elite Academy kembali diadakan. Mendengar hal tersebut, Jiju Chen mengatakan jika di masa depan dirinya akan mengunjungi Yuho dan kembali menantangnya untuk melakukan baku hantam. Setelah mengatakan hal ini, Jiju Chen kemudian segera berbalik dan pergi meninggalkan Yuho.